nanti. Dan untuk selanjutnya dengan hormat saya mengundang dan mempersilakan Bapak Wakil Menteri untuk menyampaikan amanat arahan pembicara kunci dalam rangka Konaspi yang ketujuh ini, yang menurut catatan kami Pak Wamen ini dihadiri tidak kurang dari berapa 700 peserta. Mungkin masih ada di perjalanan karena saya dengar tadi ada pesawat yang delay macam-macam, mungkin nanti mereka akan menyusul berdatangan pada malam hari. Dengan hormat, walaupun Pak Wamen ini baru tiba dari airport langsung ke sini, kami menunggu di ruang sebelah tapi rupanya beliau langsung ke sini. Mohon maaf. Dan dengan hormat kami persilakan Bapak Wamen untuk menyampaikan amanat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Profesor Sunario sebagai Ketua LPTK, Asosiasi LPTKI, yang di antara kalangan rektor beliau termasuk rektor senior. Saya menjadikan beliau ini sebagai mentor bagi saya sehingga saya bisa jadi wakil menteri hari ini. Kemudian Profesor Rahmat Wahab sebagai tuan rumah yang menjadi ketua Konaspi pada tahun ini yang sama-sama kita hormati. Bapak dan Ibu para rektor LPTK dan mantan rektor juga, ada senior saya juga di sini, Profesor Z Mawardi. Kalau di Padang beliau mentor saya, Pak, untuk membimbing kita bersama-sama memajukan pendidikan di Sumatera Barat. Kemudian Bapak Gusti Prabu Kusumo, Ketua Dewan Pertimbangan Universitas Negeri Yogyakarta yang hadir bersama-sama kita. Bapak dan Ibu pimpinan fakultas, para hadirin hadirat yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, peserta Konvensi Pendidikan Indonesia yang saya muliakan. Sebelum saya menyampaikan sambutan kunci lah namanya atau berbagi apa yang harusnya kita lakukan untuk masa yang akan datang, saya ingin menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Menteri Profesor Muhammad Nuh yang tidak bisa hadir bersama-sama kita pada kesempatan ini karena beliau harus mendampingi Bapak Presiden untuk kunjungan kerja ke Inggris. Makanya beliau menugaskan saya untuk datang bersama-sama kita pada sore hari ini. Selain dari tugas yang diberikan oleh beliau, saya sebetulnya bisa juga menugaskan Pak Dirjen. Tapi keinginan saya untuk bertemu Bapak Ibu para rektor yang mendorong saya juga untuk datang pada sore hari ini. Bapak bisa bayangkan, saya tadi pagi masih di Samarinda, Pak. Samarinda ke Balikpapan itu harus naik mobil 2,5 jam, kemudian terbang ke Jakarta, dari Jakarta langsung ke sini. Kalau bukan keinginan yang kuat dari dalam, saya kira sulit untuk saya datang ke sini. Dan malam ini harus pulang juga ke Jakarta, demi untuk bertemu dengan Bapak dan Ibu bersama-sama. Mudah-mudahan kedatangan saya pada sore hari ini dapat membawa berkah bagi kita bersama-sama. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya tidak ingin menyampaikan berita gembira ini karena saya bagian dari pemerintah, atau kita-kita semua juga bagian dari pemerintah. Ketika di media, baik media cetak maupun media elektronik, yang terekspos banyak kejelekan negara kita, tapi kita harus mengetahui juga bahwa capaian-capaian yang dicapai oleh pemerintah itu adalah kita bersama, perlu juga kita ketahui. Saya baru saja membaca Bisnis Indonesia. Katanya tingkat kemakmuran Indonesia itu naik 7 tingkat dari yang sebelum ini. Sekarang posisi Indonesia itu berada pada ranking ke-63 dari 144 negara. Jadi naik 7 level naiknya jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara ASEAN yang lain, memang Singapura nomor 1, kemudian Malaysia nomor 2,
kemudian Thailand, Vietnam, baru kita. Tapi capaian ini menurut saya adalah capaian yang luar biasa. Jarang sekali sebuah negara yang kenaikan itu sampai 7 level untuk mencapai ranking pada hari ini, dari 144 negara. Saya ingin menyampaikan ini kepada Bapak dan Ibu untuk membuat kita bersama-sama optimis membangun bangsa ini. Karena kalau optimisme saja tidak ada, itu jalan semuanya akan sulit, Pak. Semua jalan akan sulit. Kita mesti melihat apapun tantangan yang ada di depan, mesti kita lihat bersama-sama, itu harus kita pecahkan. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Kemudian kalau kita lihat negara-negara maju yang tingkat kemakmuran yang tinggi, yang pertama memang Norway, kemudian yang kedua Denmark, yang ketiga Swedia, dan yang keempat Australia dan New Zealand. Itu memang negara-negara kecil yang tidak begitu besar penduduknya dan kemajuan mereka sudah jauh lebih tinggi dibandingkan kita sebelumnya. Tapi pertanyaan kita ketika angka itu meningkat dan kita bandingkan dengan negara-negara yang tingkat kemakmurannya tinggi itu, tidak satu pun negara-negara maju dan tingkat kemakmurannya tinggi tanpa didukung oleh kualitas pendidikan yang baik. Disinilah pentingnya kita merenung sebagai rektor, sebagai dekan, sebagai pendidik yang hadir pada hari ini, kemana pendidikan Indonesia akan kita bawa agar tingkat kemakmuran kita ini hari ke hari semakin lebih baik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, angka posisi kita pada 63 pada hari ini itu didasarkan kepada 8 kriteria penilaian yang berbeda. Saya ingin sampaikan kepada Bapak, yang pertama, karena ini kemakmuran tentu berhubungan dengan ekonomi. Jadi penilaian pertama dari segi ekonomi, kalau kita baca penghargaan-penghargaan atau publikasi-publikasi yang dikeluarkan oleh Bank Dunia dan IMF, Indonesia pertumbuhan ekonominya sangat mencengangkan. Ketika negara-negara lain pertumbuhan ekonominya stagnan, bahkan ada yang turun, kita masih tumbuh bisa di atas 6%. Ini membuat orang gembira. Ini salah satu penilaian. Kemudian yang kedua, dari aspek pendidikan. Aspek pendidikan yang sering dihargai oleh orang, saya Mai Cucang yang Direktur Bank Dunia khusus pendidikan yang ada di Jakarta, sering memuji kita, Pak Wamen, Indonesia itu luar biasa. Yang pertama luar biasa ini bisa memasukkan angka 20% anggaran pendidikan di dalam APBN. Kemudian yang kedua bisa membuat undang-undang guru dan dosen yang bisa menjadikan tenaga pendidik itu menjadi tenaga profesi. Itu loncatan yang luar biasa ini. Terlepas dari guru masih ada yang mengeluh soal tunjangan sertifikasi yang tidak dibayar, itu kan soal teknis. Yang itu ya, masuk kita bukan tugas kita sebagai pendidik. Sebetulnya itu adalah tugas kabupaten kota yang mesti kita telusuri. Kenapa beliau-beliau bupati dan wali kota itu masih mengurus tunjangan sertifikasi guru ini tidak baik. Padahal uangnya dari bendahara negara, Menteri Keuangan sudah langsung ditransfer ke kabupaten kota. Ada kabupaten kota yang serius, itu dibayarkan tepat waktu dan tidak ada yang terlambat. Tapi banyak di antara kabupaten kota yang belum membayar dengan baik. Itu soal lain yang harus kita selesaikan belakangan. Kemudian yang ketiga, dari segi kesempatan kerja dan kewirausahaan. Barangkali ini juga tugas dari kita di perguruan tinggi, bagaimana kita menciptakan anak didik kita atau memberikan kesempatan kepada anak didik kita agar dia tidak hanya sebagai pencari kerja, apalagi LPTK sekarang kan tidak hanya fakultas kependidikan, kan sudah banyak yang punya fakultas umum, harus diberikan pendidikan kewirausahaan. Ini merupakan penilaian juga oleh lembaga penilai ini. Kemudian yang keempat, pemerintahan yang efektif. Kemudian yang kelima adalah dari segi kesehatan. Kalau kita lihat angka perbaikan kesehatan kita jauh lebih baik dibandingkan sebelum. Angka kematian bayi dan ibu sudah menurun sangat tajam, walaupun berita di 2 minggu terakhir masih ada anak yang malnutrisi atau kekurangan gizi ditemukan di berbagai tempat, terutama di NTB. Kemudian yang keenam adalah kebebasan pribadi. Kebebasan pribadi ini nanti akan saya hubungkan juga dengan bagaimana kita menciptakan
kondisi yang ideal untuk pendidikan kita. Kemudian yang ketujuh keamanan, kemudian yang kedelapan adalah kekeluargaan. Itu 8 aspek yang dinilai sehingga Indonesia ini memperoleh posisi 63 dari 144 negara tadi. Kemudian yang amat penting Bapak dan Ibu adalah bagaimana Bapak dan Ibu dari LPTK bisa memberikan masukan kepada tim yang sedang bekerja sekarang untuk melakukan penataan atau revisi kurikulum ini. Silakan berikan masukan, kirimkan surat, boleh email, boleh ke kementerian untuk bisa kita jadikan masukan. Pak Profesor Sunario atas nama Ketua ISFI sudah memberikan masukan. Saya sudah sampaikan ke kawan-kawan masukan ini. Tentu kita akan membuat kurikulum yang baru akan lebih baik sehingga anak-anak kita tidak tidak tertinggal jika dibandingkan dengan yang lain-lain. Hari ini seperti yang saya contohkan tadi, orang-orang kaya lebih mau menyekolahkan anaknya di sekolah internasional. Bahkan ada orang kaya itu dari SD anaknya sudah di sekolah di Singapura. Kalau sekolah di Singapura yang pertama dia visa akan hilang, dia orang Indonesia. Kemudian dia sudah pasti tidak belajar Pancasila dan bahasa Indonesia. Ya kan? Bagaimana dia akan kita minta, walaupun karakter di sana dia bisa diajarkan juga baik, tapi rasa cinta tanah airnya itu belum tentu akan seperti kita yang makanya program-program di kampus kita ini harus digiatkan agar mereka bisa mencintai negaranya. Makanya program pertukaran mahasiswa di antara kampus, kemudian program KKN agar mahasiswa kita bisa juga melihat orang miskin di pedesaan itu seperti apa. Ini perlu juga kita gerakkan bersama-sama. Saya yakin dan percaya kalau kita bersama-sama membangun ini akan bisa menghasilkan lulusan yang bisa mempunyai kemampuan seperti yang kita harapkan. Saya yakin Bapak dan Ibu bahwa kemajuan dunia pendidikan atau mutu lulusan pendidikan tidak serta-merta ditentukan oleh sarana-prasarana yang kita miliki. Saya yakin persis itu. Saya ketika pergi ke Nigeria, ada enggak gambar Nigeria? Saya ketika pergi ke Nigeria, Pak, saya betul-betul tercengang. Nigeria, ibu kota barunya itu kan yang lama kan Lagos kan Pak. Lagos, ibu kota negaranya, sekarang pindah ke Abuja. Saya ketika itu pergi ke salah satu universitasnya, namanya Abuja University. Kalau di kita minimal UNJ lah. Terus negeri Jakarta yang Indonesia lah skopnya kan, atau UI. Katakanlah UNJ. UNJ kan sudah tahulah kita fasilitasnya dan segala macam. Saya pergi ke Abuja University itu Pak, lantai 4, ada pakai lift, liftnya kecil sekali, 4 orang saja sudah penuh lift. Saya lebih memilih naik tangga dibandingkan naik lift, takut saya terjepit di lift. Seperti itulah kondisi liftnya. Kemudian rektornya dengan dekan-dekannya menunggu di ruang sidang. Ruang sidang Abuja University itu Pak, jauh lebih bagus ruang sidang fakultas kita. Yang ruang sidang rektor, Pak, ruang sidang rektor kita, apalagi Pak Wahab dan Pak Naryo yang dibangun oleh IDB itu lebih bagus dibandingkan ruang sidang Wamen dan Pak hari ini. Saya ingin menyampaikan, tapi ketika saya berdiskusi dengan beliau menyampaikan, Pak, mahasiswa kita sebanyak ini kerjasama yang sudah kita bangun, ini publikasi ilmiah dan riset kerjasama. Malu kita Pak, kalau kita bandingkan fasilitas Abuja University itu dengan UNAN, itu tidak sampai separuh UNAN. Tapi ketika dia menyampaikan prestasi-prestasi dia 4 kali lebih hebat dari UNAN. Yang ingin saya sampaikan, bahwa sarana prasarana tidak menentukan betul. Kita kan selalu jadi handicap, bagaimana kita mau maju, labor kita saja tidak cukup, sarana pembelajaran tidak baik, tidak selalu seperti itu. Dan kemudian pada hari itu juga saya minta kepada orang KBRI, tolong ajak saya ke sebuah sekolah SMA di situ. Diajaklah ke secondary model Pak, SMA model yang ada di situ. Pergi ke situ, saya betul-betul tercengang saya. Kita dilihat kan ada gambarnya. Mejanya ini Pak, meja tulisnya ini, saya kan sekolah di pedesaan dulu Pak waktu SMP. Mejanya itu seperti meja kita zaman dahulu. Yang dari papan, yang papannya itu tidak terlalu keras. Kalau sekarang kan sudah formika kan Pak. Yang kita ketika kecil-kecil kan masih usil. Kita anukan dengan dengan peruncing pensil segala macam sehingga berlobang-lobang. Kalau ketika itu kita ujian pakai kertas abo, sudah tembus itu apanya. Karena sudah berlobang-lobang mejanya. Seperti itu kondisi
untuk sarana prasarana di sekolah SMA model di Abu Jain. Tapi saya terkejut, ya prinsipalnya, kepala sekolahnya dengan bangga mengajak saya keliling, ajak ke laboratorium, segala macam. Rasanya dari segi sarananya, lebih hebatlah sekolah kita yang tidak terlalu hebat di Indonesia. Tapi dia dengan bangga, ini punya kita. Yang membuat saya terkagum-kagum, labnya itu betul-betul lab digunakan. Ada bau bau zat kimia kita rasakan. Lab di sekolah kita rapi, peralatannya lengkap dan rapi. Rapi itu kan ada dua konotasi, memang karena kita bersih. Yang kedua karena tidak pernah dipakai, begitu kan. Yang banyak mungkin karena tidak pernah dipakai ini. Tapi di situ laboratorium betul-betul dipakai. Terakhir sebelum saya pulang, kebetulan saja, bukan dia sengaja, karena saya mendadak saja kok untuk pergi ke sekolah itu. Dia bilang, Deputy Minister katanya, ini orang tua student saya, dia mengambil kelengkapan anak-anaknya, anaknya sudah diterima sekolah di Amerika. Saya bilang, berapa orang anak-anakmu tamat di sini yang sekolah di luar negeri? Minimal 40 orang setiap tahun. Saya bilang, fasilitasnya jauh di bawah RSBI kita, tidak ada apa-apanya lah. Tapi anak-anaknya bercita-cita atau ingin sekolah ke luar negeri. Di samping memang bahasa tidak menjadi kendala oleh mereka. Yang ingin saya garis bawahi sekali lagi Pak, bahwa sarana prasarana tidak menentukan untuk mencapai suatu keberhasilan di dalam. Ini yang perlu sampaikan. Jadi Bapak dan Ibu, semua LPTK mungkin 60% saya sudah kunjungi. Sarana prasarana sudah bagus kok. Sudah bagus. Jangan sarana prasarana yang menjadi alasan oleh kita ketika kita tidak mampu mendidik mahasiswa kita dengan baik. Mari kita bersama-sama bertekad untuk majukan pendidikan dan mulai hari ini mesti kita sampaikan dan kita berikan wawasan yang luas kepada mahasiswa kita. Jangan sampai terjadi tawuran seperti yang kejadian di Universitas Negeri Makassar pada hari ini. Tim pencari fakta dari kementerian sudah turun ke sana. Saya tidak tahu apa sanksi yang akan diberikan kepada universitas dan kepada anak yang melakukan atau terlibat di dalam tawuran. Jangan kita tambah korban lagi. Untuk menghindari korban yang seperti itu tentu harus kita melakukan upaya-upaya yang sifatnya pencegahan supaya jangan terjadi. Demikian. Sehingga itu yang dapat saya sampaikan. Sudah lama sekali ada bapak-bapak yang mau sholat. Saya mohon maaf kalau yang saya sampaikan ini kurang berkenan. Tapi niat saya datang ke sini untuk ketemu, ingin menyampaikan bahwa tugas kita dalam bidang pendidikan tidak sedikit, tapi yakin kalau kita bersama-sama akan bisa memajukan.